Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Yuk Ngaji, channel dakwah inspirasi kita semua. Insya Allah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan daripada tema yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum menyaksikan video sebelum ini, dianjurkan untuk menonton video tersebut terlebih dahulu. Karena ini sangat berkaitan dengan tema yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagaimana bunyi hadisnya? Mari cek videonya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin fahuwa kaman qama nisfal lail wa man shallal subha fi jama'atin fahuwa kaman qama al-laila kullahu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, fahuwa kaman qama nisfal lail, maka dia itu seperti mengerjakan salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, fahuwa kaman qama al-laila kullahu, maka dia seperti orang yang mengerjakan salat sepanjang malam. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad. Jadi teman-teman, berdasarkan hadis yang tadi kita baca, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada keutamaan yang sangat luar biasa daripada sholat subuh dan sholat isya gitu, kalau kita mengerjakannya secara berjamaah. Keutamaan yang pertama itu mungkin sudah kita singgung di video sebelumnya, bahwa dengan cara mengerjakan sholat isya dan sholat subuh secara secara sepenuh hati, kemudian tanpa adanya kemalasan, tanpa adanya berat hati, itu sudah menunjukkan bahwa kita itu tidak bersifat dengan sifatnya orang-orang yang munafik. Karena orang yang munafiklah yang mengerjakan sholat subuh dan sholat isya secara malas gitu ya, sebagaimana mafhum hadis yang kita pelajari sebelumnya. Fadilah yang kedua yang perlu kita garis bawahi daripada sholat subuh dan sholat isya adalah ketika kita mengerjakan kedua sholat ini secara berjamaah, yang pertama tidak hanya kita terbebas daripada sifatnya orang yang munafik, tapi yang kedua kita mendapatkan pahala atau ganjaran yang sangat besar gitu. Di antaranya adalah hadis yang kita baca tadi, yaitu ketika orang itu mengerjakan sholat isya secara berjamaah, maka pahala yang dia dapatkan adalah sama seperti pahalanya orang yang mengerjakan sholat sunnah, yang menghidupkan malam harinya, yang bangun di malam harinya mengerjakan sholat tahajud misalkan, dan sholat-sholat yang lainnya setengah malam gitu, kalau orang yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah. Nah, orang yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan sholat sepanjang malam. Ini adalah fadilah daripada pengerjaan sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah. Akan tapi ini adalah kesamaan dari segi pahala yang didapatkan. Jadi akan sangat berbeda ya, akan sangat berbeda pahalanya orang yang misalkan hanya mengerjakan sholat isya saja tanpa mengerjakan sholat tahajud. Jadi jangan teman-teman beranggapan, oh jadi enak dong kita tinggal mengerjakan sholat isya berjamaah, terus kita nggak perlu mengerjakan sholat tahajud lagi. Bukan, karena ini hanya kayak penyamaan pahala gitu. Tetapi kalau orang mengerjakan, benar-benar mengerjakan sholat sholat malam, setengah malam, atau dia itu sholat sepanjang malam, itu pahalanya akan sangat luar biasa gitu ya, jauh melampaui daripada pahala orang yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah saja. Jadi kesimpulannya yang ingin Anda sampaikan adalah ketika kita mengerjakan sholat isya secara berjamaah, bukan berarti menggugurkan kesunahan kita untuk mengerjakan sholat sunnah.
untuk menghidupkan malam dengan sholat sunnah gitu. Begitu pula kalau misalkan kita sudah misalkan ya akan mengerjakan sholat subuh secara berjamaah dan kita menganggap bahwa kita mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan sholat sepanjang malam, sehingga kita beranggapan kita nggak perlu lagi mengerjakan sholat malam. Bukan begitu ya. Jadi berbeda tingkatan pahalanya. Ini seperti targhib kepada kita untuk menjelaskan bahwa begini loh perumpamaan besarnya pahala bagi orang yang mengerjakan sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Karena ini merupakan bukti yang nyata. Kenapa? Karena ketika dia sudah mulai mengerjakan sholat subuh atau sholat isya secara berjamaah, itu menjadi bukti bahwa dia itu sudah terlepas daripada sifat munafik gitu. Dia tidak malas lagi untuk mengerjakan sholat, dia mengerjakannya di awal waktu dan bahkan dia mengerjakannya secara berjamaah. Jadi itu mafhum yang kita bisa sampaikan. Kesimpulannya adalah ini merupakan perumpamaan dari pahala yang sangat besar, kemudian tetapi tidak menggugurkan kesunahan kita di dalam mengerjakan sholat malam begitu ya. Bukan berarti ketika kita sudah mengerjakan sholat subuh atau sholat isya secara berjamaah itu menggugurkan kewajiban kita mengerjakan sholat malam. Tidak seperti itu. Jadi sedikit saja itu untuk hadis yang kita sampaikan pada sesi video kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.